Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Indra dari ITDP Cinemas Mining. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi mengenai network yang memiliki topik packet tracer, basic device configuration. Nah, jadi berikut ada topologi yang diberikan oleh soal, lalu ada addressing table yang masih kosong. Nah, lalu tujuannya kita melakukan ketika tujuan kita melakukan complete network documentation. Kemudian kita melakukan basic device configuration masing-masing router dan switch. Lalu kita memverifikasi konektivitasnya, apakah ada bisa atau enggaknya. Nah, ini ada skenario-nya. Lalu kita melakukan requirement-nya. Jadi di requirement pertama kita provide the missing information in addressing table. Jadi kita ubah table di sini ke sebuah sheet di sini. Nah, nanti kita akan mengisinya ini masing-masing ya. Oke, untuk mengisi itu pertama kita caranya jadi kan kita pertama klik dulu ini yang user 1 kita klik. Nah, kemudian kita klik desktop, lalu kita pilih menu command prompt. Nah, di sini kita bisa /all. Oh, salah typo, sebentar. Nah, ini kita muncul, lalu kita ambil informasi IP address-nya yang ini. Nah, ya betul, yang ini kita ambil, kita copy, lalu kita taruh di sini. Nah, yang taruh di atas sini, dan kita beri nama, jangan lupa di sini tuh user 1 ya. Bentar, kita cek dulu. Ya, user 01. Oke, jika sudah, kemudian kita lihat juga untuk yang ini kita Ctrl C untuk keluar ke terminal lagi. Nah, ini kita tadi kan kita cek yang IP address bisa, kita sekarang cek yang untuk IPv6 nya. Nah, di sini tuh kita cek informasi IPv6 address. Mana ini kan belum ada, jadi kita nggak ngambil. Nanti akan diambil. Nanti akan kita kan yang belum ada, nanti akan kita konfigurasiin sendiri. Nanti ada stepnya. Oke. Nah, kita lakukan untuk beberapa user lainnya. Nah, ini kita untuk user 2. Kita lakukan hal yang sama. Command prompt ipconfig/all. Nah, ini kita ambil. Kurang kopinya. Kita copy, lalu kita taruh di sini. Jangan lupa kasih nama untuk ini 02. Oke. Lalu di sini ada user 03 dan user 04. Kemudian kita cek juga di sini apakah ada yang IPv6-nya. Kita lihat masih belum ada, jadi kita skip. Lalu kita cek lagi di user 03, kita lakukan hal yang sama untuk ambil IP address yang sudah tercantum. config/all. Ini IPv address-nya. Kita copy. Ini klik kanan copy ya, jangan Ctrl C karena nggak bisa. Lalu kita taruh di sini. Kemudian di user 4, ini kita cek dulu yang ini tambah IPv6. Nah, ini nggak ada juga. Oke, kita skip. Lalu di sini kita cek ipconfig/all, lalu ini kita taruh di sini. Nah, kita taruh di sini. Oke. Lalu kita cek ipv6config. Jangan lupa spasi. Nah, ini belum ada juga IPv6. Nah, tapi ini kita lihat dulu di sini di network table address table ya. Di antara 4 user ini ada salah satu user yang memiliki IP address yang berbeda nih. Nanti akan kita ubah karena agak berbeda dengan topologinya ya. Karena di sini dia 128.170, benar kan, yang untuk yang 1 dan 2, benar. Lalu 30 untuk 3 dan 4. Nah, tapi ini agak berbeda, tapi kan nanti akan kita ubah lagi. Untuk sementara kita tandain saja terlebih dahulu. Oke. Next, kita bisa lalu setelah kita usernya sudah komputernya, lalu kita bisa pindah ke bagian routernya. Oke, kita ke bagian routernya, itu ini ISW1. Nah, ini kita ke router ini router yang itu. Ya, jadi kita caranya kita lihat, lalu kita klik device ini CLI, kemudian kita enable, kemudian show interface brief.
Nah ini kan kebetulan mereka IP address-nya masih unsigned ya. Ini. Nah, sorry. Jadi kita ambil namanya dulu nih RTA. Kita taruh di addressing table. Nih ada RTA di sini. Nah, lalu yang di sini ini kita buka, lalu kita lakukan hal yang tadi ini, gigabyte ethernet 0/0 itu buat yang ini. Kemudian kalau gigabyte ethernet 0/1 itu buat yang ini. Nah, ini masing-masing IP address-nya unsigned ya. Nah, jadi untuk mengassign ke addressing table kita lihat di topologi jaringan yang ada. Nah, jadi kita taruh di sini tuh yang ini G0-nya, yang ini kita taruhnya 128.107 8107 20. Nah, ini titik 1, ini /24 ya. Kemudian ini ya bawahnya tuh /3 yang 30-nya. Oke. Nah, ini IP address ini akan kita taruh di default gateway untuk device lainnya. Jadi kan gigabyte ethernet itu yang G00 tuh yang ini ya. Ini 00. Dia tuh ke arah user 1 sama user 2. Nah, itu kita tambahin di user 1, user 2 sama yang di sini. Oke. Ini IP address-nya tanpa prefix ya. Nah, ini kita taruh sini, lalu ini kita taruh sini. Oke, dan juga kita taruh yang di ISP1 ini. Nah, ini kita taruh sini mungkin. ISP1 ini maksudnya switch 1. Nah, kita taruh di default gateway-nya. Oke, kemudian kita lakukan hal yang sama juga untuk yang Ethernet 0/1 taruh di sini, dan di sini. Oke. Oke, selanjutnya kita ke switch-nya. Untuk switch-nya ini yang tidak bisa dibuka, kita skip dulu. Kita ke yang room 14 ini ya, ke yang switch 2. Lalu ke CLI seperti biasa kita enable dulu. Enable kemudian show IP interface brief. Nah, ini masih unsigned semua ya. Sampai bawahnya juga VLAN satunya. Masih unsigned semua, jadi kita lihat berdasarkan topologi jaringan yang ada. Nah, kemudian jadi nanti ini akan kita isi nanti lebih tepatnya karena di sini belum ada informasinya. Kemudian oh ya, untuk yang di sini kita masih ada 2 IP address yang kosong. Nah, untuk yang gigabyte ethernet 0/0 kita bisa ambil yang ini 2001 kolon db8 kolon a double kolon ini 1 ini /64. Oke. Ini kita geser dikit dulu. Iya. Oke, kemudian yang untuk gigabyte ethernet yang keduanya ini sama ya. Ubah jadi B aja. Kan di topologi seperti itu. Nah, kemudian yang bawahnya ini kita tambahkan FE 80 double kolon 1. Nah, ini kita taruh juga di bawah. Nah, ini nanti dia si FE81 ini akan sebagai default gateway bagi yang IPv6 address di sini. Dan ini NA, ini juga nggak ada ya. Oke, ini sudah ada. Oke, kita tambahkan juga jangan lupa IPv6 address di sini. Dan ini kita tambahkan ini sebagai yang di sini sebagai yang 2. Kemudian yang di ini sebagai 3-nya. Ini yang 3. Bentar. Yang di sini kan yang 2, kemudian kita pindahin ke sini yang ke yang 3. Kemudian yang B-nya ini kita di sini sebagai 2. Lalu di sini ini jangan lupa jadi B. Ini dia jadi B dan 3. Iya, kurang lebih seperti itu. Iya. Oke, betul. Lanjut.
Nah ini kita, oh ya jangan lupa si FL81 ini dia dia dimasukin sebagai default gateway bagi IPv6 address. Yang ini IPv6 address ya. Oke, kita sudah punya informasinya semua. Oke, sementara ini kita sudah memiliki beberapa informasi ini. Kemudian kita lanjut ke yang bagian ini, requirement kedua, itu name the router and the second switch you will not be able to the switch. Nah ini cara gimana? Pertama kita akses RTA, kemudian ini sudah, kemudian kita enable, udah di enable, kita ke configure ter, ini bisa pakai tab untuk auto complete komennya. Nah sudah masuk ke config, kita klik saja hostname, kemudian namanya, berarti ini RTA. Nah ini routernya berubah jadi RTA, berarti menandakan bahwa tadi nama router berubah jadi RTA. Oke, kemudian kita, dan bisa lihat di sini completionnya naik ya, tadinya 2% jadi 4%, berarti hal yang kita lakukan benar. Kemudian kita lakukan pengubahan nama lagi untuk di switch 2. Ini kan masih di sini, kita masih di sini, masih switch ya. Kita enable, masih enable, berarti kita configure terminal, baru kita ubah jadi hostname jadi SASW2. Nah ini pertama kita lihat, ingat di sini completion masih 4%. Kalau kita typo sedikit di sini untuk penamaan, nah ini dia kan tidak nambah. Nah kita bisa ubah lagi dengan hostname SE besar. Nah itu jadi naik jadi 5%, jadi benar. Oke, untuk yang requirement kedua udah, kita lanjut ke requirement ketiga, use Cisco as the user exact password for all lines. Nah ini caranya kita buka lagi RTA-nya, kemudian ini ke masuk enable, jangan lupa jika belum. Oh kita sudah di config, sorry, jadi kita tidak perlu enable config terminal lagi, langsung ke line console 0. Kemudian kita tuliskan passwordnya Cisco, lalu login, kemudian exit. Nah kemudian di sini langsung ke line VTY015, lalu kita masukkan lagi passwordnya seperti yang diminta, Cisco, kemudian kita login. Nah ini udah, kita langsung pindah ke yang switch 2. Ini kita udah di config-nya, berarti langsung kita ke line console 0. Kemudian kita passwordnya Cisco, lalu login, kemudian exit, lalu kita ke line PTY 015, password Cisco, lalu login. Nah ini udah 16% ya, udah naik lagi, udah benar juga berarti yang kita lakukan. Kemudian ini yang ketiga sudah, lalu kita yang keempat, requirement keempat, use class as the encrypted privilege exact password. Nah itu caranya, kita ke RTA lagi, kemudian kita exit dulu jika masih di config line. Ini kan kita di config line, kita exit, kemudian enable secret, lalu passwordnya yang kita akan gunakan. Nah udah, jika udah, lalu kita pindah ke switchnya. Ini kita exit, hal yang sama, enable secret class. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut ke hal yang kelima, itu encrypt offline passwords. Nah ini kita buka lagi RTA-nya atau enggak si routernya. Setelah router kita buka, lalu kita langsung kita klik di config-nya, service nih password encryption bisa dipakai tab, bisa dilihat langsung. Kemudian kita gunakan hal sama untuk switch-nya. Service. Oke, sudah. Ini kita bisa close. Nah, kemudian kita lanjut ke requirement selanjutnya, yaitu configure an appropriate banner. Nah, ini kita akses router, lalu di sini kita langsung klik banner MOTD warning nih. Nah, isi bannernya. Nah kalau mau tahu MOTD itu apa, MOTD itu message of the day, jadi kayak seperti banner ada message-nya, jadi itu message of the day-nya gitu. Kemudian
kita akses switchnya masih ada, kemudian kita banner mutd warning, ini pakai kutip jangan lupa. Jika sudah, kita selesai. Oke. Nah, ini kita lanjut ke bagian yang cukup rumit menurut saya, karena saya sudah mencoba mengerjakannya. Jadi configure IPFix address table. Oke, ini kita melakukan konfigurasi, karena tadi addressnya masih ada yang kosong ya. Nah, kita melakukan konfigurasi di aplikasi packet tracer menggunakan informasi address table yang ada di sini. Oke, baik, langkah pertama kita kita klik device switch-nya, kemudian kita klik interface VLAN 1. Nah, udah masuk ke interface VLAN 1. Kemudian kita masukin IP address-nya. IP address-nya itu yang di sini. Sebentar, IP address yang dimasukin itu kita yang di ini nih 30.2 ya, ini sini. Oke. Kemudian yang kita masukin itu dia tuh dapatnya di yang sebentar, IP address-nya itu kan IP address dari si IP address dari AS switch 2. Nah, ini sebenarnya kita bisa cek. Nah, ini dia itu di sini. Oke. Sebentar. Oke, ini tuh ini ya, dia tuh IP address itu yang ini sama. Iya, itu ini ke sini, yang di ini jadi satunya jadi 2, kemudian yang 30-nya juga jadi 2. Nah, jadi tuh dia tuh sama sebenarnya IP address-nya, cuma beda di belakangnya doang. Jadi dia ngambil yang ini, kita ambil yang ini, kita lengkapin di sini. Oke, jadi kita masukin ini, kita copy ya tanpa prefix. Kita copy, lalu ini tadi kita di sini. Nah, IP address ini kita copy. Perhatikan completion address-nya, harusnya ini berubah kalau kita itu. Lalu jangan lupa tambahin mesh. Oke, sudah berubah. Lalu kemudian IPFix address-nya kita copy juga. Yang IPFix address tuh untuk yang ini, karena dia masih di jalurnya si Gigabyte Ethernet 0/1, ini kita copy. Oke, ini kita copy dulu. Ini kita copy. Nah, ini taruh di sini. Dan lihat lagi, ini ya, harusnya bertambah. Oh, sebentar, ada yang salah. 1/64. Ada. DB8. Ini agak ada yang salah, sebentar. Ini tuh harusnya dia nambah, tapi sebentar. Oh, iya, itu ada yang salah, sebentar. Oke, ini salah. Kita sebenarnya ini setelah kita melakukan IP address, pertama kita harus melakukan no shutdown terlebih dahulu. Nah, itu naik no shutdown ya. Kemudian kita exit, lalu kita pindah ke IP default gateway 128, ini yang 107 31 31. Ini kan IP default gateway dari switch 2, dilihat dari sini ya. Nah, ini
Oke, sama kan, kita sana, lalu kita set dulu default gateway-nya. Oke, nah lalu kita klik device RTA sekarang ini. Nah baru kita ke interface. Nah ini kita bisa, jangan lupa pakai tombol mudah interface Gigabyte Ethernet. Yang pertama yang 0/0, lalu kita masukin IP address-nya. Nah ini kan Gigabyte Ethernet 0/0 ya. Nah IP address yang itu yang kita cek itu yang ini kita copy, taruh di sini. Oke, dan jangan lupa mesh-nya. Oke, jika sudah, ini harusnya kita bertambah. Kita lihat dari 30% dia naik. Oke, betul. Nah kemudian setelah itu kita set buat address. Dia kan Gigabyte yang Ethernet 0/0, yang IPFix address itu yang ini kita copy juga, taruh di sini. Oke, lalu naik completionnya. Lalu kemudian kita tambahkan IPFix 6 address juga untuk yang satu lagi ini kita taruh di sini, dan ini naik juga nih completionnya, kita lihat. Oh salah, sorry. Oh iya, ini untuk link lokal. Nah kita tambahin tab ya. Jadi ini tadi kosong, saya klik tab jadi nambah, lalu jadi 40%, naik betul. Kemudian jangan lupa kita klik no shutdown, naik lagi. Lalu kita exit, lalu kita ke interface Gigabyte Ethernet yang 0/1. Lah langkahnya sama, kita melakukan masukin IP address-nya. Berarti untuk Gigabyte Ethernet 0/1 tuh yang ini ya. Ini kita copy, kita taruh di sini. Oke, lalu jangan lupa masking-nya. Oke, kemudian ini naik harusnya jadi 47. Lalu jangan lupa yang IPFix 6 address-nya kita assign juga, yang add ini. Oh B, astaga hampir salah, ini B, jangan lupa. Untuk cross check lagi ya, ini B kan, tuh ini SS2. Ini untuk yang Gigabyte Ethernet 0 maksudnya. Nah, astaga, ini B, kemudian kita diubah di sini jadi masukin ini. Oke, naik 47%, kita lihat akan berubah. Kemudian jangan lupa tambahkan yang FE 80 1 step link lokal. Nah jadi 50%. Kemudian no shutdown juga jangan lupa. Lalu kemudian kita exit habis no shutdown. Kemudian kita do show run. Nah do show run ini untuk menunjukkan IP address sudah ke add masing-masing interface. Nah ini kita lihat ke bawah, agak ke bawahin. Nah itu ada di sini IP address-nya sekian, sudah masuk bla bla bla. Nah hanya tadi yang belum kita masukin nih, setelah kita cek ini, yaitu interface VLAN 1 ya, kita belum masukin no IP address kan. Jadi kita masukin dulu IP address-nya ke sana. Ini bisa kita Ctrl C. Oke. Nah kita pertama untuk ngesainnya ke sana, kita ke switch 2 karena dia kan VLAN 1 ya. Tipenya VLAN 1 kan switch 2 nih. Jadi kita masuk ke switch 2. Kemudian interface VLAN 1. Nah ini IP address, kalau kita klik IP address 128 terus 107 terus 30. Nah ini kan tadi kita sebenarnya di sini masih 2 ya angkanya. Jadi coba kita copy dulu. Ini berarti 2, lalu tambahin masking 0. Nah ini kita lihat di completionnya, dia bisa naik. Nah dia tidak naik, kenapa? Karena Kisco itu sebenarnya meminta ini tuh bukan 2 tapi di sini 15. Nah itu jadi naik. Nah karena sini kita udah 15, berarti kita harus mengganti IP address yang di switch 2 menjadi
titik 15. Itu di address table kita ubah di sini jadi titik 15. Oke. Nah, ini sudah Oke, sudah. Nah, kita berarti sudah melakukan yang ini, configure ini sudah kita lakukan. Kemudian kita lanjut ke the hosts are partially configured, complete the IPv4 addressing, fully configure the IPv6 address according to addressing table. Oke. Sekarang kita share masing-masing ya. Jadi pertama kita klik manager A. Ini kita klik, kemudian ke desktop IP configuration. Nah, ini kan default gateway masih kosong ya. Nah, kita assign default gateway-nya tuh dengan yang di sini. Nih, ini kita klik dulu, masukin, kita lihat ya. Nah, boleh lihat juga completion-nya. Ini kita ubah, masukin, naik 60%. Kemudian value IPv6 address yang user 1 juga kita ambil dari sini, ini. Nah, ini /4 sebenarnya nggak perlu karena kita akan mengisinya di sini. 64. Kemudian ini akan berubah naik juga. Oh, belum. Ini karena default gateway masih kosong. Nah, default gateway-nya tuh yang ini bener, F81. Jadi kita taruh di sini. Oke, nah ini berubah. Naik 63%. Oke, dan ini kita akan melakukan semuanya sampai user 4. Oke, jadi kita perhatikan saja. User 2. Nah, ini user 2, kita ke sini. Nah, ini kan masih kosong ya, user 2-nya. Nah, default gateway user 2 itu ini. Kita taruh ke sini. Completion-nya kita lihat, berubah nggak? Oke, ada berubah. Lalu user 2 ini. Kemudian kita taruh sini user 2. Oh, salah. Kita bukan main di sini. Nah, ini. Jangan lupa /64 di samping ini dihilangin. Oke. 64 kemudian FE 81. Ini. Nah, 66% berubah jadi 69%, benar. Lalu kita lanjut ke selanjutnya yaitu user 3. User 3 IP configuration ini belum ada, ini kita ubah jadi user 3 default gateway, kita pindahkan ke sini, compression akan naik 71%. Lalu IPv6 address-nya ini ini /64 pindahin ke sini. Lalu default gateway-nya kita ubah, oke ini. Nah, kita lihat perubahannya 71% menjadi 74%. Oke, kemudian kita lakukan untuk yang user nomor 4. Oke. Nah, ini kan tadi seperti yang saya bilang, dia tuh di sini kita harus mengubah yang user 4 ya kan. Makanya tadi saya menandakan di sini warna merah karena dia agak berbeda sendiri dengan yang lainnya. Nah, itu berbeda sendiri kenapa? Karena dia di sini udah desain tapi dengan IPv4 address yang berbeda. Nah, untuk membenarkannya, jadi itu kita harus mengubah dengan ini kita harus ubah dengan IPv yang sesuai gitu ya, sesuai. Nah, yang sesuai itu yang di mana? Yang sesuai itu yang di topologinya ini. 128.30.0 yang ini kan. Kurang lebih antara 0 ini. Nah, ini kita harus ubah jadi kurang lebih sesuaiin sama yang ini sih. Nah, ini /30/25 itu kan. Nah, ini kita coba sama kayak 30 aja ya. Berarti ini kita copy. Nah, ini kita ubah jadi jadi 30 karena yang atasnya udah 25. Oke, jadi 30. Ini jadi 30. Ini kita copy yang 30-nya, kita masukin ke sini. Harusnya berubah completion yang kita lihat apakah benar ya, 81%. Kemudian default gateway-nya sesuai kan, yang ini masukin ke sini default gateway, naik lagi harusnya completion-nya ya. Tadi bentar, 270 beda ya. Oke, ini menunjukkan naik ya. Oke, kemudian isi IPv6 address-nya
jangan lupa hilangkan prefix, taruh di sebelahnya /64, kemudian tambahkan default gateway untuk IPv6 address, taruh di sini. Ini 84 jadi 87%. Oke, berarti ini kita sudah selesai melakukan ini ya. Oh, ada yang kurang sebentar. Kita belum melakukan unicast routing sebentar. Berarti di sini di RTA-nya kita klik. Habis itu kita ini udah ada berarti IPv6, kita klik unicast routing. Ini jadi 90% ya, udah naik tadi. Oke, berarti ini sudah. Berarti kita lanjut ke ini dokumen interface with description including front interface. Oke, ini kita klik RTA, kemudian interface yang gigabyte 0/0. Kita tambahkan description bahwa RTA ini ke ASW1. Nah, ini kenapa gini? Jadi interface yang gigabyte 0 tuh gini kan, kelihatan nggak ya? Ini kan yang 00 ya. Nah, dia tuh menghubungkan antara RTA dan ASW1. Oke, terus kita lihat di sini nambah harusnya. Nah, jadi 92. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk interface exit dulu, jangan lupa. Karena kita tidak bisa akses langsung. Exit interface gigabyte yang 0/1. Kita description-nya RTA ASW2. Nah, jadi 94%. Oke, kemudian kita setelah itu kita exit juga. Lalu kita ke switch 2. Kita ke switch 2-nya. Habis di switch 2 kita ketik ini exit 2, jangan lupa. Interface gigabyte Ethernet 1/01. 1/01 itu di mana? Ini nih. Nah, tuh 101 ya. Tadi tulisan 101. Ini untuk yang user 3, lalu ini yang 1/02 untuk user 4. Nah, jadi kita di sini akses ini 101. Kemudian itu kita kasih description. Ini kita description bahwa dia tuh user 03. Oh, seperti ya, agak typo. Description, ya. Kemudian kita description, kemudian kita exit. Kalau kita ke interface gigabyte Ethernet 1/02, lalu kita kasih description dia itu user 04. Oke, kita exit, lalu kita ke interface VLAN 1, lalu kita kasih description dia bahwa dia itu adalah VLAN 1. Nah, ini 96% naik yang VLAN-nya. Lalu kemudian kita bisa exit. Ini kita di 96. Kemudian kita sudah ini ini sudah selesai untuk yang dokumen. Lalu kita melakukan save your configuration. Nah, ini untuk save your configuration kita bisa melakukan dengan cara RTA diklik, kemudian exit keluar dari config-nya, udah. Lalu kita klik copy untuk menjalankan. Ini running karena itu bisa kita tab running config, habis itu setup config, ini tab juga. Oke, lalu kita lihat apakah jalan. Nah, itu oke, di enter saja ya pertanyaan, lalu naik completion-nya. Kemudian kita ini tadi kita udah menjalankan routernya, sekarang kita menjalankan switch-nya. Di switch 2 kita lakukan yang sama, keluar dulu dari config. Lalu kita copy running config, habis itu startup config, enter lagi.
Dan ya sudah 100% completionnya, sudah sesuai sama yang diminta soal. Sudah. Nah sebenarnya completion itu kita bisa cek dari sini, cek result, habis itu assessment item. Nah ini jika ada yang kurang kita bisa cek di sini. Oke, nah kemudian kita saving configuration sudah. Sekarang kita melakukan verify connectivity ya. Oke, ini verify connectivity. Kita pertama buka ini manager A, lalu kita ke command prompt. Nah ini di sini kita ping. Nah ini ping, kita coba ping ke user 4 ya. Ping ke user 4, kita ambil IP address user 4. Ini kita ping. Oke. Nah kita tunggu hasilnya. Nah ini udah ada hasil pingnya sudah berhasil dan retrieve-nya udah berhasil, berarti kita sudah bisa berkoneksi atau enggak ping user 4 ping user 4 melalui user 1. Oke, lanjut, berarti kita coba ke user 3. Ini kita copy. Oh sorry, sebelum ke user 3 kita coba cek dulu IPv6 address-nya. Ini kita ping juga. Lalu ini oke. Tanpa prefix. Kita lihat, nah ini udah ada nih. Jadi kita sudah berhasil send package dan retrieve reply juga dari IPv6 address dari user 4. Nah, kita melakukan selanjutnya dengan user 3, 2 dan 2 ya. Oke, sekarang user 3 kita cek. Ini jangan lupa pingnya. Ping. Nah, ini udah berhasil juga untuk yang IP biasa. Lalu kita cek yang IPv6 address-nya tanpa prefix. Oke, ini kita ping. Nah, ini berhasil juga. Sekarang yang 3 udah berhasil, kita sekarang yang ke yang 2. Nah, udah dapat reply juga, send berhasil, reply berhasil. Yang kedua, lalu dengan yang ini IPv6 address-nya kita cek. Oke. Nah, ini udah berhasil. Oke. Karena ini sudah berhasil, sekarang kita cek ke soal lagi, lalu kita implement the solution necessary. Nah ini jika tadi completionnya belum di bawah 100%, jadi kita belum ngecek solusi, belum menyelesaikan masalah yang mana gitu. Jadi misalnya ada yang salah tuh, kadang-kadang nanti ini ada yang bernilai X, lalu kita juga bisa lihat show incorrect itemnya. Oke. Ya jadi sekian demo networking topik packet tracer basic device configuration dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.